Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Indriani, nomor induk mahasiswa 4011902010. Program Studi Ekonomi Syariah. Yang terhormat kepada Ketua Dewan Penguji, yang saya hormati Dewan Penguji 1 dan Dewan Penguji 2. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya lakukan dengan judul Perspektif Etika Konsumsi Islam terhadap Hiperrealitas Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah IAI Diponegoro Nganjuk dalam melakukan impulsif buying pada online shop, yang dilatar belakangi oleh adanya perkembangan zaman juga diikuti dengan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi juga diikuti dengan berbagai kemudahan, berbagai aplikasi-aplikasi yang masuk dalam teknologi itu, termasuk aplikasi dalam transaksi jual beli online, sajinya online shop, dan di situ bisa diakses oleh siapapun, termasuk kalangan mahasiswa. Nah, online shop di sini seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Facebook, Instagram, WhatsApp yang menyajikan penjualan secara online, dan di situ adalah aplikasi-aplikasi yang sering diakses oleh mahasiswa. Saking seringnya mahasiswa mengakses menu tersebut, maka secara tidak langsung 1-2 produk yang mereka lihat pada penjualan online itu akan berdampak, akan berpengaruh dalam diri mahasiswa. Tentu seketika mahasiswa itu melihat produk yang menarik, maka ia berinisiatif, memiliki keinginan, rasa ingin memiliki, rasa ingin mempunyai produk itu, sehingga memaksakan untuk membeli. Padahal produk tersebut tidak diinginkan sebelumnya. Padahal produk tersebut tidak direncanakan sebelumnya untuk dibeli. Mereka ketika melihat produk itu dan merasa tertarik, merasa barang itu menarik, barang itu trending, harganya murah, ada gratis ongkir, mereka langsung check out tanpa berpikir panjang. Itulah latar belakang yang menjadi masalah dari penelitian ini. Dari hal itu, maka peneliti mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk hiperrealitas ini mampu mempengaruhi impulsif buying. Jadi bentuk hiperrealitas terhadap impulsif buying. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan impulsif buying pada mahasiswa. Yang ketiga, bagaimana dampak hiperrealitas terhadap impulsif buying mahasiswa. Untuk menjawab rumusan masalah ini, maka peneliti melakukan penelitian dengan jenis penelitian field research atau penelitian lapangan. Nah, di sini objek penelitiannya adalah mahasiswa ekonomi syariah IAI Diponegoro Nganjuk. Dengan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif untuk menjabarkan, menggali informasi secara detail terkait dengan permasalahan yang ada. Dan lokasi yang digunakan adalah lingkup mahasiswa ekonomi syariah IAI Diponegoro Nganjuk dengan sumber data primer, yakni terjun dan menggali informasi dari mahasiswa itu sendiri dengan key informan atau memilih metode key informan atau informasi kunci, di mana di sini adalah orang yang diwawancarai, orang yang digali datanya adalah benar-benar orang yang terpicu, orang-orang yang berpengaruh terhadap permasalahan yang ada di dalam diri peneliti. Artinya, key informan di sini adalah orang-orang yang memang menjadi objek sasaran sesuai dengan judul yang diangkat dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Yang selanjutnya, data yang dicari adalah tidak lain untuk menjawab rumusan masalah yang ada, yang disampaikan di awal. Yang selanjutnya, teknik pengumpulan data adalah menggunakan wawancara. Wawancara ini bersama dengan 8 mahasiswa, sesuai dengan key informan yang telah dijelaskan. Kemudian pengolahan data. Pengolahan data di sini yang pertama adalah reduction.
Reduction ini memilih dan memilah data agar sesuai dengan apa yang menjadi rumusan masalah di awal. Setelah sesuai, setelah dipilah dan dipilih, maka selanjutnya disimpulkan. Setelah pengolahan data selesai, maka dilanjutkan dengan analisis data. Analisis data yang pertama dilakukan reduksi data. Memilah data, memilih data, supaya data ini valid, tepat. Kemudian dilakukan penyajian singkat atau uraian. Uraian di sini menggunakan bahasa peneliti tersendiri. Yang penting tidak keluar dari konsep yang telah ada pada reduksi data. Menyimpulkan, menguraikan sesuai dengan bahasa peneliti tersendiri tetapi tidak keluar dari konsep yang telah dijelaskan pada wawancara sebelumnya. Yang ketiga, setelah dilakukan penguraian singkat oleh peneliti adalah penyimpulan. Yang ketiga adalah penyimpulan atau conclusion. Dari conclusion ini mampu menjawab rumusan masalah yang telah ada. Yang selanjutnya, teknik keabsahan data. Pengecekan keabsahan data. Yang pertama menggunakan perpanjangan pengamatan. Kemudian meningkatkan ketekunan supaya maksimal data yang didapatkan, data yang diperoleh. Yang selanjutnya triangulasi data atau menggali informasi dari berbagai sumber, lebih dari satu sumber supaya sumber informasi yang diperoleh benar-benar valid dan dapat diyakinkan. Untuk selanjutnya, hasil dari penelitian. Hasil dari penelitian yang pertama, bentuk hiperrealitas terhadap impulsive buying. Bahwa diketahui, bentuk hiperrealitas di sini adalah postingan yang menarik. Nah, postingan yang menarik, kemudian adanya brand ambassador terkenal sebagai model yang mempengaruhi pembeli, juga postingan yang sedang trending. Ini sangat mempengaruhi impulsive buying mahasiswa. Ketika ada produk yang sedang trending, ada brand ambassador, ada postingan yang menarik, sangat cepat mahasiswa ini terpengaruh dan mereka membeli secara spontan, tanpa perencanaan sebelumnya, dan mereka tanpa berpikir panjang melakukan pembelian. Yang kedua, faktor-faktor apa yang mendorong mahasiswa melakukan impulsive buying? Yang pertama, adanya gratis ongkir, itu pasti. Mahasiswa dengan mudahnya terpengaruh melakukan pembelian di luar perencanaan atau impulsive buying. Kemudian adanya promo, diskon, dan potongan harga. Jadi, sesuatu hal yang memicu mahasiswa, mendorong mahasiswa dan merasa diuntungkan, mahasiswa merasa diuntungkan ketika ada promo-promo seperti ini, maka mereka langsung check out, dan check out tanpa memikirkan dampak negatif yang terjadi. Selanjutnya adalah dampak hiperrealitas terhadap impulsive buying, di mana di sini dengan adanya hiperrealitas tentu impulsive buying mahasiswa semakin tinggi. Semakin tingginya impulsive buying mahasiswa, maka semakin boros juga mahasiswa mengeluarkan uangnya. Jadi mereka lebih banyak mengkonsumsi barang, mengeluarkan uang daripada mereka menabung, dan mereka lupa tentang kemaslahatan umat. Mereka lupa untuk membagikan sebagian hartanya kepada orang lain. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa hiperrealitas mahasiswa ini sangat berdampak pada impulsive buying mahasiswa, dan perbuatan mahasiswa melakukan impulsive buying karena dampak hiperrealitas di sini sangat tidak sesuai dengan etika konsumsi dalam Islam. Karena di mana etika konsumsi dalam Islam itu mengajarkan kemaslahatan, mengajarkan kesederhanaan, dan mengajarkan untuk hidup sederhana. Jadi bisa dikatakan bahwa etika konsumsi dalam Islam pada mahasiswa ekonomi syariah IAI di Monogoro Nganjuk ini sangat kurang dan tidak sesuai dengan teori yang ada. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.